Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat hidayah dan nikmat taufik. Karena sesungguhnya dengan kedua nikmat inilah kita semua dapat mengenali mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian dengan nikmat ini juga kita semua dapat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa meninggalkan setiap larangan-larangan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga kita semua dapat mencintai sunnah dan dakwah beliau, dapat berjuang untuk kedua hal ini, karena sesungguhnya komitmen terhadap sunnah dan dakwah adalah merupakan pertanda atas kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, materi kajian yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah melanjutkan kajian tafsir. Dan pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan ayat pertama sampai ke ayat yang keempat dari surat An-Nazi'at. Dan sampai pada ayat tersebut, sebagai kesimpulan yang mesti kita fahami, bahwa sesungguhnya malaikat pencabut nyawa akan berlemah lembut ketika mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Kemudian mereka pun akan melakukan dengan cara yang kasar ketika hendak mencabut nyawa orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir. Dengan demikian hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang sangat mulia ini insya Allah kita akan membicarakan ayat yang kelima dari surat An-Nazi'at.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fal mudabbirati amra. Demi yang mengurus urusan-urusan dunia. Ayat yang mulia ini sesungguhnya masih merupakan bagian dari ayat-ayat sebelumnya, di mana pada ayat-ayat sebelumnya kita sampaikan tadi bahwa Allah berbicara tentang malaikat-malaikat yang mulia. Nah, pada ayat yang kelima ini pun sesungguhnya Allah masih membicarakan terkait dengan malaikat-malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa merekalah yang mengatur urusan-urusan dunia. Artinya malaikat-malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap aturan-aturan yang terkait dengan langit dan bumi, berikut apa saja yang ada di antara keduanya. Dan ayat yang mulia ini seperti ditafsirkan oleh Hasanul Basri, beliau mengatakan tudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, yakni bi amri rabbiha. Jadi malaikat-malaikat tersebut melakukan tugas seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan tafsir yang disampaikan oleh Hasanul Basri yang mesti kita fahami, bahwa tidak sedikit pun aturan-aturan yang dijalankan oleh malaikat-malaikat terkait dengan langit, bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya melenceng dari apa yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang saya muliakan, melalui ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan kepada kita bahwa dari malaikat-malaikat yang ada sesungguhnya mereka punya tugas masing-masing. Sebagai contoh misalkan, di antara malaikat-malaikat tersebut ada yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup ruh kepada setiap janin yang ada di perut ibunya. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi kita menegaskan, yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Setelah proses demi proses dilalui oleh janin di dalam perut ibunya, lalu hingga pada waktunya Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian yang saya muliakan, malaikat ini pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 persoalan.
Dan dari 4 persoalan itu termasuk persoalan rizki dan persoalan kematian. Jadi wallahu alam, adanya hadis yang disampaikan oleh Nabi kita terkait adanya malaikat yang telah meniupkan ruh. Kemudian ia mencatat urusan-urusan rezeki dan juga ia mencatat ajal atau kematian seseorang. Nah, ini mestinya membuat kita semakin yakin atas apa saja yang telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki bagi kita. Sama halnya jaminan itu dengan kematian terhadap kita. Mestinya kita tidak boleh ragu atas rezeki tersebut. Mestinya kita tidak boleh berlebihan untuk mendapatkan rezeki tersebut. Disebabkan karena hal ini telah dijamin oleh Allah, maka jangan sampai gara-gara urusan rezeki kita rela urusan-urusan agama kita terabaikan. Jangan sampai gara-gara urusan rezeki kita tidak peduli antara yang haram dengan yang halal. Jamaah sekalian yang saya muliakan, persoalan ini adalah persoalan yang sangat penting. Karena apabila sesuatu yang kita konsumsi, baik ia berupa makanan atau minuman, yang bersumber dari sesuatu yang diharamkan, nah ini akan mempengaruhi ibadah kita jamaah sekalian. Nabi kita menjelaskan ibadah seseorang atau doa permintaan seseorang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jika rezeki yang ia masukkan ke dalam perutnya adalah sesuatu yang didapatkan dari hal-hal yang diharamkan. Nabi kita mengatakan anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doa-doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bisa kita bayangkan kalau misalkan doa kita tidak diijabah sama Allah, apa yang akan terjadi? Sesungguhnya urusan demi urusan kita akan menjadi sesuatu yang sulit. Sesungguhnya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berantakan. Karena sesungguhnya berdoa kepada Allah adalah merupakan ibadah tersendiri. Saat kita meminta kepada Allah, permintaan tersebut sesungguhnya akan mensuplai ketenangan dan ketenteraman bagi jiwa kita. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada juga yang ditugaskan untuk mendampingi manusia. Wa kitabatu a'malihim, dan mencatat amal-amal perbuatan yang mereka lakukan. Hal ini seperti ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya kata Allah, bagi setiap manusia ada yang ditugaskan oleh Allah dari kalangan malaikat yang akan menjadi penjaga bagi mereka. Kemudian ada juga 2 malaikat lagi yang menjadi pencatat amal kebaikan yang mereka lakukan dan menjadi pencatat amal-amal keburukan yang mereka lakukan. Jadi hadirin sekalian yang saya muliakan, yang pertama di sini Allah menegaskan bahwa siapapun ia, sesungguhnya ia didampingi oleh malaikat-malaikat yang akan menjaga. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, kita mesti berupaya untuk senantiasa berzikir kepada Allah, agar kita betul-betul mendapatkan penjagaan dari malaikat tersebut.
Sebagai contoh misalkan kita berupaya untuk berzikir membacakan ayatul kursi. Karena barang siapa yang membacakan ayatul kursi maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lain misalkan kita berupaya untuk berzikir dengan Qul yang 3. Karena barang siapa yang membiasakan zikir dengan 3 surat ini, maka sesungguhnya ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus berusaha untuk merutinkan zikir pagi dan zikir sore. Karena di dalam zikir-zikir tersebut ada permintaan kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah dari arah depan, agar kita dijaga oleh Allah dari arah belakang, agar kita dijaga oleh Allah dari arah kiri, kanan, atas, bawah. Dan yang melakukan ini semuanya adalah malaikat penjaga yang ditugaskan oleh Allah. Maka sekali lagi hadirin sekalian yang saya muliakan, sepanjang kita berzikir kepada Allah, insya Allah kita pasti berada di dalam penjagaan yang sangat kuat. Dan bahkan iblis sekalipun, syaitan sekalipun, tidak akan bisa melakukan rencana-rencana buruknya kepada kita. Jadi wallahu a'lam, zikir ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kaum muslimin. Karena dengan zikir inilah, sekali lagi jamaah sekalian, kita bakal mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah melalui malaikat-malaikat yang ditugaskan. Kemudian selanjutnya berdasarkan ayat yang tadi kita bacakan, ternyata Allah juga menugaskan sebagian dari malaikat-malaikatnya untuk mencatat amalan-amalan kita, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan dari waktu maghrib seperti sekarang kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita datangi sholat yang dipanggil oleh Allah, kita jalankan sholat-sholat yang disunnahkan oleh agama, kita datangi majelis-majelis ilmu, kita baca Al-Quran. Nah, kebaikan-kebaikan ini semuanya akan dicatat oleh malaikat pencatat kebaikan. Nah, kalau misalkan kita melakukan banyak kebaikan sampai nanti subuh, insya Allah catatan kebaikan ini pun akan diangkat ke langit. Akan tetapi hadirin sekalian, sebaliknya, kalau misalkan waktu-waktu kita diisi dengan keburukan-keburukan, diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ia maksiat berupa perkataan apalagi perbuatan, nah ini semuanya akan dicatat oleh malaikat yang mencatat amal-amal keburukan. Dan kalau misalkan sepanjang malam kita banyak melakukan maksiat dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, maka catatan keburukan itu pun nanti subuh akan diangkat dan diserahkan kepada Allah. Kemudian sama halnya besok juga seperti itu, Pak. Ya, ganti shift, malaikatnya bertukar. Akan tetapi aktivitasnya mencatat kebaikan, kemudian mencatat keburukan. Nah, besok pada saat waktu asar, nah ini diangkat lagi ke langit. Jadi hadirin sekalian yang saya muliakan, ini mesti kita imani dengan keimanan yang baik. Artinya, kalau misalkan hal ini betul-betul kita imani, kita pasti bisa insya Allah untuk berusaha mengisi setiap waktu yang ada dengan kebaikan-kebaikan. Karena kita yakin betul kebaikan ini pasti akan dilaporkan kepada Allah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sebaliknya kita juga harus berupaya untuk meninggalkan maksiat.
Sekecil apapun maksiat itu harus berupaya untuk dihindari. Kalau kita betul-betul beriman bahwa catatan maksiat kita akan dilaporkan kepada Allah, insya Allah dengan keimanan yang baik kita pun akan berusaha untuk menjaga diri. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, inilah beberapa tugas yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikatnya terkait dengan urusan-urusan kita sebagai manusia. Dan tugas yang paling penting untuk kita fahami sekarang, yang telah diembankan oleh Allah kepada malaikat-malaikat sesuai dengan surat yang sedang kita bicarakan, bahwa ada sebagian malaikat-malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Jamaah sekalian yang saya muliakan, malaikat maut ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Dan tugas ini seperti yang kita sampaikan tadi, sesuai dengan perintah yang datang dari Allah. Kalau misalkan waktu dari kematian itu telah tiba, maka sesungguhnya malaikat maut tidak perlu diundang, Pak. Pasti akan datang menghampiri Bapak, lalu ia akan mencabut nyawa Bapak. Jadi wallahu a'lam, Allah mengatakan tidak akan diundur-undur dan tidak akan dimajukan. Jadi hadirin sekalian yang saya muliakan, dari penjelasan-penjelasan yang telah kita sampaikan, ada beberapa hal yang mesti kita ambil sebagai pemahaman dari ayat ini. Yang pertama, kita mesti mengambil intisari dari ayat ini, bahwa para malaikat tidak pernah maksiat terhadap perintah Allah. Apapun yang telah diperintahkan oleh Allah, maka seperti itulah yang akan dilakukan oleh malaikat tersebut. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat itu enggak pernah maksiat terhadap perintah yang telah diberikan kepada mereka. Wa yaf'alun, dan mereka pasti menjalankan apapun yang telah diperintahkan kepada mereka. Jadi inilah keutamaan para malaikat-malaikat yang mulia. Mereka mulia karena apa? Yang pertama, mereka tidak pernah maksiat atas perintah Allah. Kemudian yang kedua, mereka pasti akan menjalankan apapun perintah yang datang dari Allah. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, persoalan ini mesti kita tiru, ya Pak ya. Persoalan ini mesti kita contoh. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, malaikat mulia salah satunya disebabkan karena hal ini, Pak. Maka jika kita menginginkan kemuliaan di hadapan Allah, maka berupayalah mencontoh malaikat-malaikat. Jangan pernah maksiat kepada perintah Allah. Jangan pernah abai, melalaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hal ini yang kita lakukan dalam kehidupan ini, insya Allah hadirin sekalian yang saya muliakan, kita pun akan dapat mencapai kemuliaan di sisi Allah. Akan tetapi hadirin sekalian, yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari justru malah sebaliknya. Kehidupan dan waktu kita malah lebih banyak kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Kehidupan dan waktu serta umur yang diberikan oleh Allah kepada kita malah sering membuat kita lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling miris, kadang-kadang kita telah berhasil melakukan perintah Allah,
Akan tetapi dalam proses menjalankan perintah tersebut, kita masih saja melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah memberikan aturan-aturan terkait dengan ibadah yang mesti kita jalankan. Allah telah menentukan batasan-batasan yang mesti kita lakukan. Akan tetapi hadirin sekalian, banyak di antara kita dalam menjalankan ibadah pada prosesnya tidak memperhatikan aturan-aturan Allah. Pada prosesnya ia tidak memperhatikan bagaimana ibadah tersebut diproyeksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bahaya, Pak. Ini bahaya, Pak. Kalau seandainya kita beribadah kepada Allah tanpa sesuai dengan yang diminta oleh Allah, kira-kira ibadah ini bakal diterima atau tidak? Kita nggak usah bicara soal agama. Kita bicara soal laporan di perusahaan aja, Pak. Ya, laporan di sebuah organisasi aja, Pak. Kalau misalkan nggak sesuai dengan yang diminta, ya laporan itu bakal ditolak. Apalagi urusan-urusan yang terkait dengan agama. Jadi persoalan agama ini bukan sekedar urusan perusahaan, bukan sekedar urusan organisasi, Pak. Urusan agama adalah urusan yang sangat besar bagi Allah. Jadi oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, jangan sampai kita nantinya di hadapan Allah menjadi orang yang lesu. Menjadi orang yang hanya mendapatkan capeknya aja. Kita menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi ibadah itu saat kita membawanya kepada Allah, ternyata ditolak oleh Allah. Masalahnya apa? Tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh syariat. Apa standar yang ditetapkan oleh syariat terkait dengan agama? Yang pertama mesti ikhlas. Yang kedua mesti sesuai dengan apa, Pak? Mesti sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Dua syarat ini hafal betul, ya Pak ya. Semua kita tahu dua syarat ibadah ini. Akan tetapi pelaksanaannya, ini kadang-kadang yang suka dilalaikan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ini intisari pertama yang mesti kita ambil dari ayat yang mulia ini. Kemudian intisari kedua yang mesti kita ambil dari ayat ini, berikut dari ayat pertama yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya Pak ya. Kita mesti mengimani adanya para malaikat-malaikat. Jadi beriman kepada malaikat. Nah ini salah satu rukun iman Pak. Ya, salah satu rukun iman. Makanya ayat yang mulia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah ketika Nabi kita belum berhijrah ke kota Madinah. Karena di saat periode Mekah yang dibutuhkan adalah penjelasan-penjelasan terkait dengan iman. Maka oleh karena itu di ayat yang mulia ini salah satu rukun iman yang mesti kita fahami adalah percaya akan adanya malaikat-malaikat. Percaya akan adanya tugas-tugas yang diembankan kepada mereka. Percaya bahwa mereka tidak pernah maksiat terkait dengan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Percaya terhadap malaikat-malaikat, insya Allah hal ini akan dapat membuat kita lebih semangat lagi menjalankan ibadah Pak. Ya, jadi mempercayai malaikat-malaikat, insya Allah akan membuat kita semakin bergairah untuk menjalankan ibadah. Karena merekalah contoh yang paling sempurna dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka apabila diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, maka ia akan sujud selamanya. Nah, ini kepatuhan para malaikat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai pada ayat yang mulia ini selesai pembicaraan terkait dengan keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah akan berbicara terkait dengan keadaan hari akhirat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarjufur rajifah, pada hari kiamat nanti bumi akan hancur dengan satu tiupan. Ya Pak ya, pada hari kiamat nanti, kata Allah di dalam ayat ini, bumi akan hancur dengan satu tiupan. Dari ayat yang mulia ini yang mesti kita fahami, yang pertama kalimat ar-rajifah. Kalimat ar-rajifah secara bahasa berarti al-ittirabus syadid, goncangan yang sangat besar. Jadi al-wajifah secara bahasa ya Pak ya, al-ittirabus syadid, goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian ar-rajifah secara bahasa, kalimat ini bentuknya adalah fa'il, dan isim fa'il secara bahasa bimakna al-istimrar, mengandung arti berkelanjutan. Ya Pak ya, mengandung arti terus menerus. Jadi apabila kita fahami ayat ini secara bahasa, dan insya Allah ini adalah kebenaran, bahwa menjelang hari kiamat nanti sangkakala akan ditiup. Kemudian dengan suara sangkakala itu bumi dan langit akan berguncang dengan guncangan yang keras. Kemudian guncangan-guncangan itu tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali. Akan tetapi berdasarkan apa yang kita sampaikan tadi, guncangan itu terus menerus. Ya sebagai contoh, misalkan kemarin beberapa waktu yang lalu kita dilanda musibah Pak ya. Daerah apa namanya? Kalau nggak salah masih ada umbul-umbul kita di depannya, Cianjur. Nah itu gempa di Cianjur itu Pak nggak cuman sekali aja. Bahkan untuk satu hari bisa 100 kali Pak. Wallahu alam, hanya saja yang besar ya terhitung berapa kali gitu Pak ya. Tapi yang kecil-kecil, nah ini terdata oleh apa namanya petugas gitu Pak ya. Bahkan pernah satu hari sampai 100 kali Pak. Nah bisa dibayangkan kalau misalkan 100 kali skalanya besar berturut-turut, apa yang bakal terjadi Pak? Nah itulah yang akan terjadi kelak pada saat yaumul qiyamah. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir mengutip tafsir dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ar-rajifah di sini dengan an-nafkhatul ula, yaitu tiupan sangkakala yang pertama. Artinya dengan tiupan tersebut manusia seluruhnya, langit dan benda-bendanya, bumi dengan gunung-gunungnya, semuanya akan hancur Pak. Semuanya akan hancur. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan di saat tiupan ini telah terjadi, ya benda-benda langit itu akan berbenturan antara satu dengan yang lain. Kemudian gunung-gunung yang kita saksikan besar dan kokoh akan diterbangkan oleh Allah karena ia telah berubah menjadi debu. Kemudian lautan-lautan yang kita lihat sekarang tenang disebabkan karena bumi berguncang dengan guncangan yang dahsyat. Air itu melimpah kemana-mana. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan di saat tiupan sangkakala pertama terjadi,
aturan-aturan Allah terkait kauniyah semuanya berantakan, Pak. Matahari mestinya berjalan, kemudian tenggelam. Di saat tiupan pertama telah ditiupkan, sudah tidak berlaku lagi, Pak. Jadi wallahu a'lam, hal ini mesti menjadi pelajaran bagi kita hadirin sekalian. Artinya adanya berita-berita terkait dengan keadaan yaumul qiyamah di dalam Al-Quran seperti apa yang kita sampaikan tadi. Mestinya hal ini dapat membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam sebuah hadis, man khafa adlajah, barang siapa yang takut, kata Nabi, maka ia akan bersungguh-sungguh. Nah, ini penjelasan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian yang saya muliakan, kalau misalkan dengan membaca kisah-kisah atau huru-hara yang akan terjadi nanti pada saat kiamat terjadi, dapat membuat hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dengan rasa takut itu kita pun akan sungguh-sungguh. Cuman persoalannya hadirin sekalian yang saya muliakan, sekalipun kita berulang-ulang membicarakan terkait dengan kejadian-kejadian dahsyat yaumul qiyamah, hal ini nggak bisa membuat kita memiliki rasa takut kepada Allah. Ini persoalannya, Pak. Jadi berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi. Nabi ketika ia mengatakan, kata beliau bahwa malaikat yang akan meniupkan sangkakala tersebut telah meletakkan sangkakala di mulutnya untuk ditiup. Nabi mengatakan, saya nggak nyaman, saya selalu takut dalam kehidupan saya. Kemudian sahabat-sahabat juga merasa berat mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala tersebut tinggal menunggu perintah. Kapan ia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan meniupkan sangkakala tersebut. Jadi apakah kita merasa takut kepada Allah mendengar hadis yang disampaikan oleh Nabi tersebut? Sangkakala sudah diletakkan dan siap ditiup, tinggal menunggu izin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kalau misalkan hal ini bisa membuat kita takut kepada Allah, maka yang pasti kata Nabi, orang yang takut itu akan sungguh-sungguh. Kira-kira Bapak benar-benar takut nggak dengan peristiwa yang akan terjadi nanti, Pak? Takut nggak, Pak? Insya Allah takut ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, Bapak udah sungguh-sungguh belum menjalankan ketaatan kepada Allah? Nah, ini persoalan yang sangat penting, Pak. Jadi bukti ketakutan kita kepada Allah, kita mesti menjadi orang yang sungguh-sungguh menjalankan perintah, menjalankan ketaatan kepada Allah, istiqomah menjalankan hal-hal tersebut. Jamaah sekalian yang saya muliakan, karena waktu udah habis sampai di sini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan intisari yang paling penting bagi kita adalah mencontoh para malaikat. Jangan sampai kita bermaksiat terhadap perintah Allah. Lakukanlah perintah itu sesuai apa adanya. Karena orang yang taat adalah orang yang melakukan perintah sesuai dengan yang diperintahkan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.